Sudah. Kok putih? Nanti udah itu. Oh ya, yes. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Halo. Ini dari yang gabung kelas mana semua nih? Yuk. Halo. Ya. Nadia, ya terus. Nur Fitriani mana? Nur Fitriani? Hadir, Pak. Ya, terus Olivia. Hadir ya. Lukman Hanif Maul. Sudah ya. Yang lain mana ini ya, kelas TKR 1, 2, 3, 4? Halo. Hadir TKR 4. Tolong nanti yang hadir di samping sudah kelihatan di sini absen di grup ya PAPB kelas masing-masing ya. Oke? Ya, Pak. Ya. Sudah kita mulai, mari untuk pembelajaran pada pagi ini. Kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang kita bahas walaupun sekilas kali ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Ya, bi barokatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Yang kita bahas pada pagi hari ini adalah aspek fikih, yaitu kita berbicara tentang muamalah, atau dalam judul kemarin yang saya share itu adalah prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Ini sama kalau istilah muamalah itu adalah istilah fikihnya atau bahasa Arabnya. Ada yang tahu apa itu muamalah? Ada yang tahu? Sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial. Untuk syariat. Untuk memenuhi kebutuhan. Halo. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tolong diulangi tadi, siapa tadi? Diulangi. Sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bisa. Nah ini di slide saya, dilihat ya, bisa melihat di slide saya. Bisa, Pak. Saya ulangi ya, dengan bahasa lain, muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain. Baik seseorang itu pribadi maupun berbentuk badan hukum seperti perseroan, firma, yayasan, dan negara. Dengan kata lain, pengertian muamalah adalah hubungan antara, ini sederhana,
hubungan antara orang satu dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu pengertian muamalah. Pada hakikatnya kalian semua, halo, nah, pada hakikatnya kalian semua itu sudah setiap hari menjalankan apa yang disebut muamalah. Contoh sederhana, jual beli. Ya dah? Nah, kalian sering melakukan jual beli walaupun sederhana. Contoh ketika kalian di sekolah membeli sate ojek di depan sekolah. Ya dah ya? Itu kan proses jual beli. Terus sewa menyewa. Kemudian perserikatan di bidang pertanian maupun perdagangan, artinya berhubungan atau gabung antara orang satu dengan yang lain dalam hal misalnya berkaitan dengan ekonomi, pertanian maupun perdagangan, serta perbankan dan asuransi yang bersifat Islami. Ini mungkin beda redaksinya, tolong di buku kamu bisa dipelajari. Next ya. Iya, Pak. Ya. Nah, asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam. Ini didasari pada surat Al-Maidah ya, ayat 1 atau apa berapa itu? Nah. Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhilat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu mukhillis saytim wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Al-Maidah ayat 1. Pihak-pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan tidak boleh saling mengkhianati. Itu prinsipnya. Berarti dalam transaksi ekonomi dalam Islam itu adalah harus saling percaya, saling amanah, tidak boleh mengkhianati antara satu dengan yang lain. Misalnya kalian gabung, menanam modal, mendirikan usaha, itu antara satu dengan yang lain tidak boleh saling mengkhianati atau justru bisa merugikan antara yang satu dengan yang lain. Itu tidak boleh prinsipnya. Terus ini asas-asas transaksi dalam Islam. Syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terus 3, setiap transaksi dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Itu didasari surat An-Nisa ayat 29. Alam taro lalladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wala yudlamuna fatila. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Jadi dalam transaksi ekonomi itu tidak boleh ada yang dirugikan. Prinsipnya adalah rela sama rela, kemudian saling menguntungkan. Saya lanjut di ayat tadi, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang dan Maha kepadamu. Mayyasha wa la yudlamuna fatila. Dipahami ya? Ini prinsip atau asas-asas transaksi dalam ekonomi dalam Islam. Terus yang di samping penuh tanggung jawab, kemudian dilakukan secara rela, suka sama suka atau sukarela tanpa ada paksaan di antara orang-orang yang tergabung dalam transaksi
ekonomi. Terus yang keempat, setiap transaksi dilandasi niat yang baik dan ikhlas karena Allah, sehingga terhindar dari penipuan, kecurangan, dan penyelewengan. Terus adat kebiasaan, kan kebiasaannya ada apa ya, di daerah tempat tertentu itu biasanya ada kebiasaan atau disebut urf itu. Adat kebiasaan atau urf yang tidak menyimpang dari syarak boleh digunakan untuk menentukan batasan dalam transaksi yang dimaksud transaksi ekonomi. Al-ibadatu asrotun azyaiti satu minha fi tolabil halali. Ibadah itu terdiri dari 10 bagian, 9 bagian daripada terdapat pada pencari rezeki yang halal. Ini prinsip dalam transaksi ekonomi dalam Islam. Nah, sekarang penerapannya. Tadi kan prinsip-prinsip secara umum, pengertian muamalah apa saja, kemudian prinsip-prinsip transaksi ekonomi dalam Islam. Sekarang penerapannya. Contoh jual. Halo. Pak. Ya, contoh jual beli. Pengertian dasar hukum jual beli. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barangnya, dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Ini pengertian jual beli. Jadi persetujuan yang saling mengikat antara penjual dan pembeli. Yang dimaksud penjual siapa? Yaitu pihak yang mempunyai barang atau yang menyerahkan barang atau yang menjual barang itu namanya penjual. Lah pembeli siapa? Yaitu pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Ini hadisnya di bawahnya. Anin anahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'ul ghururi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan. Itu tidak boleh. Enggak boleh kalau baik secara online maupun jual beli secara offline, kalau di dalamnya ada unsur penipuan berarti apa? Proses atau akad jual belinya menjadi tidak sah. Pertanyaannya, kenapa menjadi tidak sah? Karena ada salah satu pihak yang dikhianati dan mengkhianati. Itu sudah melanggar kepercayaan. Next. Good. Ini rukun dan syarat jual beli. Tolong dilihat. Ya kita bahas ya. Nanti nggak bisa habis waktunya, hanya 1 jam. Kalau lama-lama kuota kalian nanti habis. Halo, masih nyambung ya? Iya, Pak. Ini kok hanya ini saja, Nur Fitriani, Ulfia, yang lain mana ini yang lain? Ini slide saya dilihat ya. Rukun dan syarat jual beli. Orang yang melakukan akad jual beli ataupun jual dan pembeli, syaratnya berakal. Ini akal. Punya akal artinya apa? Akalnya sehat. Tidak orang yang sedang gila misalnya, atau sedang terganggu akalnya, nggak boleh. Kemudian balik. Ini yang melakukan jual beli harus balik. Terus berhak menggunakan hartanya. Artinya apa? Harta itu milik sendiri. Di samping sudah memenuhi syarat, orang penjual maupun pembeli, syaratnya tadi berakal, balik, terus berhak menggunakan hartanya. Ada segot atau ijab kabul. Ini bukan berarti ijab kabul pernikahan, tidak, tapi ijab kabul dalam jual beli.
Ini biasanya yang skala besar, misalnya jual beli mobil, jual beli kendaraan roda 2 atau tanah dan seterusnya. Itu biasanya harus ada akad seperti ini. Tapi kalau hanya jual beli yang bersifat ringan-ringan, misalnya beli bakso, otomatis sudah tahu. Nggak usah terus ada ijab kabul resmi, tidak harus seperti itu. Pakai isyarah juga bisa. Terus barang yang diperjualbelikan itu syaratnya apa? 1, barang halal. Barang yang haram tidak boleh dijual belikan. Kalau dijual belikan berarti hukumnya haram. Haram berarti dosa. Baik yang menjual maupun yang membeli. Atau yang sebagai perantara juga kena hukum haram atau berarti sudah melakukan dosa. Contoh transaksi narkoba, transaksi barang-barang yang tidak halal, minuman keras dan seterusnya. Terus ada manfaatnya. Barang yang dijual harus ada manfaatnya. Kalau mandorot atau justru malah bisa mendatangkan kejelekan, kerusakan, itu justru malah tidak boleh. Terus barang ada di tempat atau sudah tersedia di tempat lain. Tidak boleh menjual barang terus barangnya tidak bisa dilihat, takut nanti ada cacat dan seterusnya. Terus milik si penjual atau berada di bawah kekuasaannya. Artinya apa? Barang itu adalah milik sendiri, bukan milik orang lain dijual. Ini nanti adalah bisa merugikan yang membeli. Terus barangnya zat, bentuk, kadar, dan sifatnya diketahui kedua belah pihak. Yang menjual juga tahu, yang membeli juga tahu. Misalnya di pasar-pasar yang ringan-ringan, ya beli pakaian di mall dan seterusnya, itu harus terlihat semua. Tidak boleh barangnya dirahasiakan. Lanjut. Halo, masih nyambung ya? Halo. Masih Pak, masih. Ya, perlu ditinggal lungo. Terus nilai barang yang dijual, misalnya berupa uang, harga jual harus jelas jumlahnya. Terus nilai tukar barang dapat diserahkan pada saat transaksi. Terus apabila transaksi dengan barter atau al-muqayyadah, maka tidak boleh